Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif, dari Forum News Network. Segera bergabung dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, kelihatannya seperti kita bicarakan sebelumnya, kita tidak pernah kehabisan isu kalau kita mau bahas ya. Tapi yang paling seru sekarang ini, kita banyak sedang dagdikduk ini. Sebagian besar warga Indonesia mendengar kabar bagaimana status kesehatan dari Presiden Jokowi. Katanya karena akan segera melakukan swab untuk mengecek apakah betul beliau tertular atau tidak. Iya, kita tidak pernah kehabisan isu karena akhirnya ada isu yang diproduksi terus dari istana, isu yang kontroversial. Seperti isu hanya disebut isu kalau dia kontroversial sebetulnya. Jadi yang sekarang kemudian jadi kontroversial adalah status secara teoritis mestinya Pak Jokowi dinyatakan OTG. Sebelum hasilnya diucapkan harus begitu. Karena itu yang disebut pencegahan supaya opini publik nggak berkembang liar itu. Tapi itu sekaligus memperlihatkan bahwa yang disebut COVID itu dia merayap melalui kebijakan yang tidak tegas gitu. Jadi sebetulnya lepas dari soal kita tidak menginginkan tentu Presiden mengalami atau ditumpangi oleh COVID, tetapi peristiwa ini karena menyangkut Presiden, menyadarkan kembali bahwa memang yang diucapkan Presiden beberapa waktu yang lalu, Presiden mengatakan, coba kalau kita lockdown, pasti Indonesia tidak bertumbuh atau makin parah. Jadi akhirnya kalimat itu berbalik pada Presiden kan. Sebab kalau dari awal lockdown, maka secara absolut parameternya bisa diukurkan hari ini. Nah, karena tidak lockdown, maka parameternya oscillating, naik turun. Akibatnya oscilasi itu kena pada Presiden kan. Sehingga orang menganggap bahwa konsistensi kebijakanlah yang seharusnya diambil supaya tidak lagi ada keraguan bahwa COVID itu seolah-olah bisa diselesaikan hanya dengan beberapa teknik yang sederhana itu. Jadi saya kira itu soalnya dan semua begitu kena pada Presiden itu menjadi isu yang kemudian berlapis-lapis jadinya. Kenapa Presiden bisa tidak dari awal mendeteksi tamu-tamunya itu secara lengkap prosedurnya itu. Kenapa setelah Pak Purnomo kembali dari istana baru ketahuan Pak Purnomo positif. Sehingga orang bertanya, apakah Pak Purnomo menularkan Presiden atau Presiden menularkan Pak Purnomo? Jadi itu yang disebut isu akhirnya kan, menjadi kontroversi. Jadi lepas dari bagaimana kondisi Presiden itu yang sekarang menjadi spekulasi karena kita berharap tentu saja harus ada segera penjelasan dari istana bagaimana status dari Pak Jokowi ya. Saya mendengar kemarin bahwa swab-nya akan dipercepat dan saya kira harusnya kalau fasilitas Presiden bisa tidak perlu nunggu hari, mungkin jam gitu bisa sudah ditemukan hasilnya kan? Iya betul. Dan itu tuh orang juga akan bertanya bagaimana mungkin swab dipercepat karena itu kan prosedur ilmiahnya mesti teliti itu sudah ada standarnya berapa lama dia dianalisis lalu hasilnya keluar. Jadi nggak mungkin swab itu bisa dipercepat seperti mungkin Presiden akan perintahin swabnya dipercepat seperti Presiden perintahin vaksinnya dipercepat. Para pakar akan mengatakan yang nggak bisa dipercepat karena buat nemuin vaksin ada prosedur, buat swab juga ada prosedur. Tapi tentu publik ingin tahu secara cepat-cepat tuh, karena ini menyangkut rumors nanti apa sebetulnya yang terjadi. Sedekat apa Presiden bercakap-cakap dengan Purnomo atau mungkin ada emosi keluar sehingga alat artikulasi terbuka lebar, lalu COVID-nya berterbangan dari rongga mulut atau rongga hidung dua belah pihak itu Presiden maupun Pak Purnomo. Jadi ini kan jadi semacam urusan imajinasi itu. Padahal kita hanya ingin tahu secara pasti Presiden positif atau negatif gitu. Jadi itu pertandingan imajinasinya begitu sekarang. Ya, saya kira spekulasi itu tidak bisa
maksudnya dibantah. Kenapa? Karena kita sering sekali melihat berbagai aktivitas presiden kan ketika beliau menggunakan masker itu tidak menutup sepenuhnya gitu. Kadang-kadang kita melihat hanya bagian mulut saja. Jadi orang kemudian bertanya-tanya, dan saya kemudian mencoba mencek beberapa orang yang pernah bertemu dengan presiden. Dalam beberapa kesempatan memang ada prosedur rapid test yang orang yang mau bertemu dengan presiden. Tetapi ketika bertemu dengan presiden itu presiden sering sekali melepas masker gitu. Nah orang kan kemudian bisa berpikir jangan-jangan apalagi kan hubungan Pak Purnomo dengan presiden ini cukup dekat, sama-sama dari Solo, bisa juga terjadi semacam itu kan gitu. Ya itulah akibatnya kalau disiplin diri sendiri tidak mau ditegakkan. Jadi presiden tidak disiplin justru dengan maskernya sendiri. Dan mungkin orang anggap ya tidak disiplin pakai masker sama dengan tidak disiplin di dalam mengatur anggaran sehingga bolong di mana-mana. Jadi kalkulasi kemudian berkembang kemana-mana tuh. Tapi memang yang publik saksikan adalah presiden betul tadi seringkali mengabaikan standar pemakaian masker tuh. Dan itu sudah berkali-kali orang kasih kritik sebetulnya. Nah problemnya adalah kenapa para penggawa istana itu atau penasehat atau millennials bikin aja di kantong presiden itu dikasih semacam kertas kecil supaya presiden lihat terus apa yang disebut prosedur pemakaian masker tuh. Kan buruk citranya berkali-kali terbaca oleh pers, tertangkap oleh kamera wartawan, presiden tidak tepat memakai masker. Dan itu kalau di luar negeri itu udah pasti dibully habis-habisan kan. Ini presiden memang nggak ngerti sebetulnya apa yang dia ucapkan terus-menerus. Jangan-jangan orang berpikir berarti presiden juga sering nggak cuci tangan. Berarti presiden juga dan lain-lain. Jadi itu gosipnya jadi begitu akhirnya tuh. Ya, tapi di luar gosip itu, ini kan sebuah fakta gitu bahwa sebenarnya tidak seperti yang disampaikan oleh banyak pejabat. Situasi kita sebenarnya COVID ini masih cukup serius kan, sehingga istana yang seharusnya steril pun bisa terkena. Itu kemudian terhubung dengan beberapa berita seminggu lalu yang menjadi juga kontroversial karena presiden meminta atau bahkan menyuruh agar supaya pejabat-pejabat daerah itu pergi ke pusat-pusat rekreasi, pergi ke resort, pergi berlibur kemana-mana untuk menghidupkan ekonomi. Jadi orang sekarang bertanya lagi itu presiden menyuruh menteri-menterinya yang barusan ketemu dia tuh. Itu berarti menteri-menterinya juga potensial kalau presiden OTG dia juga OTG kan. Kalau dia OTG terus dia pergi tempat liburan nanti si OTG bawa lagi COVID ke tempat resort-resort yang diminta oleh presiden untuk dikunjungi oleh para petinggi negara. Jadi kontroversinya ada di situ akhirnya tuh. Nah ini semua memperlihatkan bahwa tidak ada sistem di istana yang memverifikasi semua proposal presiden terhadap kabinetnya. Demikian sebaliknya, tidak ada sistem yang memproteksi presiden dari simpang siur isu tentang COVID ini. Kan kalau presiden well informed, mestinya presiden tahu bahwa keadaan di beberapa resort itu justru potensial untuk memperluas klaster-klaster baru tuh. Jadi tetap terlihat bahwa ada kekacauan kebijakan yang udah 3-4 bulan lalu tuh. Jadi nggak berubah sebetulnya mental istana dalam menangani COVID ini. Yang ada adalah perubahan di dalam kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Kan terbalik-balik kan. Kebijakan pertumbuhan ekonomi hendak dikejar, kebijakan pertumbuhan COVID gagal diselenggarakan. Kebijakan untuk mencegah pertumbuhan COVID gagal diselenggarakan. Sehingga sekarang dunia menganggap Indonesia adalah negara terbaik di dalam contoh kegagalan menangani COVID itu. Dan Jakarta balik lagi jadi epicentrum karena terkait dengan kebijakan yang buruk bukan dari pemerintah daerah tapi dari pemerintah pusat yang dulu kita ingat udah longgarkan aja busway ini buka-buka yang ketika Menteri Perhubungan ad interim memaksa gubernur untuk tidak terlalu ketat pada soal-soal transportasi. Jadi impact itu kemudian terjadi sekarang. Kalau saya menangkap ada dua yang sekarang berkembang tuh kalau kita lihat percakapan di grup gitu. Kelompok-kelompok yang sinikal terhadap presiden itu menjadikan isu ini menjadi bahan tertawaan. Tetapi bagi kelompok-kelompok yang serius concern terhadap kesehatan ini fear efeknya itu dampak dari efek ketakutan itu menjadi
melebar kembali ini soal bahaya terhadap COVID ini? Efek itu ada di WA group saya seminggu ini, semua orang berbalik untuk mengatakan kalau begitu kita masih 2 tahun lagi, berarti kita akan disiksa oleh kebijakan yang dungu. Jadi itu kemudian jadi faktor yang akan melemahkan upaya kita untuk memulihkan ekonomi. Jadi misalnya oke, presiden akan buka lagi mall, tapi orang nggak akan belanja ke situ karena fear effect ini. Jadi peristiwa-peristiwa kecil, presiden tidak pakai masker yang benar, presiden menerima Pak Purnomo, akhirnya ternyata positif, tunggu swab segala macam. Itu peristiwa kecil yang mungkin nggak ada arti kalau terjadi di RT, di RW itu. Tetapi ini terjadi di istana. Dan karena istana pusat pembuatan kebijakan, orang berpikir berarti juga dalam soal kebijakan longgar. Kebijakan penanganan COVID ini. Karena contohnya presiden sendiri tidak menerapkan protokol yang tepat sehingga seseorang yang seharusnya dicegah ternyata positif tuh. Jadi saya prihatin pada Pak Purnomo maupun presiden sekarang tuh. Tetapi keprihatinan itu tidak menjadi alasan untuk memaafkan kebijakan-kebijakan kebijakan dungu dari sistem penanganan COVID ini. Jadi Bung Rocky, ini tidak sekedar soal sederhana ya, bukan soal sederhana bahwa kemudian ada spekulasi lepas apakah kemudian presiden terbukti positif atau tidak, tetapi dampaknya terhadap berbagai kebijakan pemerintah ini kan menjadi sangat serius. Ini contoh dari inkonsistensi sebetulnya itu. Jadi kalau kita rumuskan secara singkat, ada inkonsistensi di dalam penanganan COVID. Kalau mau konsisten, perluas kewenangan dari Pak Doni Munardo. Ya Pak Doni ya, saya suka lupa nama belakangnya. Doni Munardo. Jadi Pak Doni Munardo mestinya dapat kewenangan melebihi apa yang ada sekarang. Yang terjadi justru kewenangan itu diperkecil, bahkan disubordinasikan pada Menteri BUMN untuk penanganan ini. Kan orang dari awal orang udah bertanya, ngapain Menteri BUMN terpaksa harus mengambil alih fungsi-fungsi yang seharusnya diselenggarakan oleh departemen-departemen. Kalau ini menyangkut koordinasi, presiden setiap hari bisa menteri. Jadi artinya presiden akhirnya dianggap buang badan lagi itu. Jadi kewenangan koordinasi diberikan pada Menko Perekonomian mengkoordinasi wakilnya mengkoordinasi Erik mengkoordinasi Menteri Keuangan, mengkoordinasi satuan tugas, gugus tugas. Jadi terlihat kekacauan di dalam birokrasi itu. Nah, kekacauan itu yang membuat persepsi internasional menganggap bahwa Indonesia memang tidak siap karena kepanitiaan penanganan COVID aja itu disubordinasikan ke kebanyakan panitia. Padahal ada gugus tugas yang fungsinya bisa dimaksimalkan. Nah, karena itu pertanyaan utama adalah kenapa presiden tidak lagi percaya pada gugus tugas? Apakah karena gugus tugas sebetulnya sedang banyak memberi protes karena mendengarkan opini publik yang buruk segala macam? Jadi keadaan itu yang membuat kita sebagai rakyat menganggap bahwa penanganan COVID ini pasti masih akan sangat lama. Ya, itu baru dari segi kelengkapan manajemen penanganan COVID, belum dari segi potensi mencuri anggaran COVID dalam keadaan tidak ada pengawasan. Kan ini berlapis-lapis lagi tuh. Jadi memang dengan pilihan ada koordinatornya sebagai Menko Perekonomian, kemudian Erick Thohir sebagai Menko BUMN yang mengkoordinasikan semuanya, itu kan menunjukkan memang cara berpikir presiden bahwa persoalan ekonomi jauh lebih penting dibandingkan menangani kesehatan itu sendiri, gitu kan? Itu mungkin dia pindahkan aja COVID ini, saya ke Pak Prabowo yang akan mengkoordinasi Pak Prabowo, terus angkat lagi sistem yang baru. Jadi dijelasin aja kan sebetulnya bahwa ini soal keamanan nasional udah jadi metode kan, jadi semacam gimmick bahwa ada apa-apa call Prabowo Subianto. Kan itu yang orang anggap sekarang. Nah, dipindahin ke Erick Thohir justru orang menjadi curiga, berarti ada dana ekonomi yang diprioritaskan dalam rangka relaksasi korporasi. Kan Erick Thohir kan nggak bisa lepas dari pakem itu kan.
Jadi presiden mungkin nggak punya lagi sense kalau dia mau menipu opini publik, ya justru jangan kasih ke Erick Thohir. Kalau Erick Thohir itu konteksnya lepas suka atau tidak, benar atau salah, orang akan anggap berarti dana COVID akan diprioritaskan untuk membail out korporasi-korporasi yang sedang tenggelam, membail out bank-bank BUMN yang kekurangan likuiditas segala macam. Itu konklusi publik jadi begitu, lepas dari karena nama BUMN selalu melekat dengan nama perbisnisan sebetulnya, bukan lagi nama badan usaha milik negara yang digodok oleh korporasi kan. Pesannya begitu jadinya tuh. Perkiraan Anda dalam kasus ini, apa yang akan sampai pada publik maupun di mata internasional dengan peristiwa yang tertularnya presiden ini? Bukan tertular, maksud saya kemungkinan presiden tertular ini. Sebetulnya secara teoritis sudah disebut tadi. Prosedur yang diterapkan WHO, begitu ada kontak dengan yang positif harus dianggap sudah tertular sebelum dibuktikan terbalik gitu kan. Karena itu disebut orang tanpa gejala. Tanpa gejala artinya di dalam dirinya ada virus tetapi gejalanya tidak keluar. Nah, presiden sudah harus disebut sebagai sudah tertular sebelum dibuktikan terbalik. Itu casus dari penanganan WHO. Jadi nggak salah karena kita nggak ingin nanti jadi isu. Nggak ada soal dalam soal COVID, mestinya justru aman kalau kita anggap presiden sudah tertular loh. Karena ini adalah proteksi kesehatan. Jadi internasional juga kan lihat itu bahwa presiden sudah tertular. Kalau dibuktikan tidak, itu bagus. Tetapi kalau bilang belum tertular, dibuktikan iya, justru lebih buruk nanti. Rentetan isunya kemudian muncul lebih buruk lagi. Jadi Bung Rocky ini karena pasti akan muncul spekulasi itu. Harusnya menurut Anda bagaimana nih komunikasinya kepada publik ini? Apakah harus segera diupdate secara transparan apapun yang terjadi pada presiden, atau sebaliknya? Atau kemudian kalau saya malah khawatir misalnya dikatakan oh presiden tidak tertular, tapi spekulasi di publik orang sudah cenderung tidak percaya. Gitu. Ya harusnya ada juru bicara yang tampil, tapi orang nggak percaya lagi juru bicara. Harusnya ada KSP yang tampil, tapi orang juga nggak percaya lagi KSP itu. Jadi kesulitannya adalah mencari orang untuk meyakinkan bahwa prosedur pemeriksaan status presiden sedang berlangsung secara akademis, nggak ada unsur macam-macam di situ. Tapi sekali lagi siapa yang mau mengucapkan itu tuh? Jadi itu kesulitan dia sendiri tuh. Ya mungkin minta tolong Menteri Kesehatan, orang nggak percaya. Inilah soalnya tuh. Saya nggak bisa tolong sebetulnya mencarikan seseorang tuh, karena opini publik berkembang dalam kondisi ketidakpercayaan. Nah tentu saya secara pribadi sebagai orang yang menginginkan semua orang sehat, juga menginginkan Presiden Jokowi sehat. Jadi kita berharap aja, tapi kan harapan itu ya harapan yang non medis. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini menunggu hasil PCR swab itu, saya anjurkan mungkin presiden untuk banyak mengkonsumsi klepon panas. Karena COVID itu virusnya kan punah di 60 derajat Celcius. Jadi COVID yang panas, klepon yang panas itu juga bisa membuat badan lebih sehat, dan kalau ada potensi di tenggorokan, isi dari klepon itu, yang gula panas itu juga bisa melumpuhkan si COVID. Tapi saya pesan kalau makan klepon, justru harus buka masker, jangan pakai masker. Nah, kita rakyat Indonesia ingin Presiden Jokowi sehat supaya dia bisa ikut berpartisipasi di dalam politik nasional, terutama politik lokal di Solo. Jadi semoga Presiden cepat dapat berita, dan kita ingin agar supaya
Beliau menaungi politik bangsa sekaligus menaungi politik Solo. Oke. Jadi itu headline hari ini. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya, sampai jumpa. Sip.